Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sore. Masih semangat gak nih? Pagi. Oke, semangat terus ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa dulu. Siapa yang akan memimpin doa? Ya. Oke, Rena. Boleh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Ya, Bu. Oke, terima kasih Rena. Ibu absen dulu ya. Baiknya. Yang pertama Mas Dahlia Sinta, hadir Bu. Galuh dari Suari, Siti Agusti hadir, Atika Nur Hasana, dan Afifah dan Rena hadir. Oke. Nah, sebelum kita mulai, coba kalian pikirkan dan renungkan pernyataan di atas ini. Setujukah kamu dengan pernyataan ini bahwa tanpa komponen abiotik seperti air dan cahaya matahari, makhluk hidup itu tidak akan mampu bertahan hidup dalam suatu ekosistem? Bagaimana pendapat kalian? Setuju. Bu. Setuju, Bu. Kenapa Agustin? Karena komponen abiotik sendiri itu kayak air, cahaya matahari sangat penting bagi kelangsungan hidup, Bu. Air dibutuhkan oleh semua organisme untuk proses biologis seperti fotosintesis pada tumbuhan, sirkulasi pada darah, dan metabolisme pada manusia. Cahaya matahari sendiri sumber energi utama bagi tumbuhan dalam melakukan fotosintesis, yang kemudian menjadi dasar rantai makanan dalam ekosistem. Tanpa kedua komponen tersebut, tumbuhan tidak bisa tumbuh, hewan tidak memiliki makanan, dan keseimbangan ekosistem akan terganggu. Oleh karena itu, makhluk hidup tidak dapat bertahan tanpa ada komponen abiotik tersebut. Oke, bagus Agustin. Apakah ada pendapat lain? Nggak ada, Bu. Oke, nggak ada ya. Betul ya. Karena sepertinya emang itu sudah teori yang mencakup hal tersebut, jadi Iya. karena yang harus setuju semua. Oke, bagus Ajka. Betul ya. Air dan cahaya matahari itu unsur dan unsur abiotik yang lainnya itu sangat penting. Kan kalau nggak ada kayak cahaya matahari, air kan kita nggak bisa hidup semestinya gitu ya. Kita bakal kekurangan air gitu, kekeringan dan hewan-hewan lain juga. Nah, tujuan pembelajaran hari ini sangat singkat ya, cuman ada satu. Peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian ekosistem, faktor biotik dan abiotik. Sebelum ke materi selanjutnya, Ibu mau main game dulu nih, nanti ada hadiah. Nah, semangat Bu, saya mau ikut. Cepet-cepetan ya. Oke. Nah, kalian bisa milih dari 15 soal ini. Nomor 5 ulang tahun saya. Bentar. Nanti ada soal dan jawabannya nanti kalian pilih, jika benar nanti Ibu akan kasih hadiah. Oke, boleh maju. Siapa yang mau milih nomor berapa? 13. Oh, udah, Mas Dahlia. Nomor 3, Bu. Maju. Maju pencet. Makin sore. Perhatiin semuanya ya. Saya bisa jawab, Bu? Boleh banding nggak, Bu? Oke, benar. Siapa lagi yang
Ada bisa sekali ya. Berapa ya? Oke, benar semua. Oke, selanjutnya ada juga. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kelompok ya. Ibu akan membagi kalian dengan dua kelompok akan mengerjakan LKPD ini. Silakan dibuka ya, Ibu sudah mengirimkan di grup WhatsApp. Nah, tujuan pembelajaran itu adalah peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian ekosistem, biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem. Kita akan menonton video terlebih dahulu. Assalamualaikum Sobat AS. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang komponen ekosistem. Sobat AS tentunya masih ingat kan dengan pengertian ekosistem? Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Ekosistem ini tersusun atas dua komponen utama, yaitu komponen abiotik dan biotik. Kedua komponen ini saling mempengaruhi satu sama lain dan tergantung dalam satu kesatuan sistem. Nah, Sobat AS pasti penasaran kan dengan komponen ekosistem ini? Yuk kita bahas satu persatu. Komponen abiotik disusun oleh benda tidak hidup berupa air, tanah, udara, kelembapan, dan cahaya matahari. Air sangat penting bagi kehidupan. Semua organisme membutuhkan air karena sebagian besar tubuhnya disusun oleh air. Fungsi air bagi tubuh adalah sebagai pelarut, mengatur suhu tubuh, dan membantu reaksi metabolisme. Komponen abiotik selanjutnya yaitu tanah. Tanah berasal dari hasil pelapukan batuan. Tanah menyediakan unsur-unsur penting bagi pertumbuhan makhluk hidup, terutama bagi tumbuhan. Selain itu, tanah juga merupakan tempat tinggal bagi manusia dan hewan. Komponen abiotik yang tidak terpisah dari air adalah udara. Semua makhluk hidup membutuhkan udara. Udara terdiri atas bermacam-macam gas, antara lain karbon dioksida, oksigen, dan nitrogen. Tumbuhan membutuhkan karbon dioksida untuk melakukan proses fotosintesis. Oksigen berperan dalam proses oksidasi, dan nitrogen berperan dalam proses sintesis protein. Komponen abiotik selanjutnya yaitu kelembapan. Kelembapan merupakan salah satu komponen abiotik yang terdapat di udara dan di tanah. Kelembapan menunjukkan jumlah kandungan uap air dan berperan untuk mencegah kekeringan pada organisme akibat penguapan. Komponen abiotik yang terakhir yaitu cahaya matahari. Selain sebagai sumber energi di bumi, cahaya matahari juga dibutuhkan oleh tumbuhan, alga, dan makhluk hidup autotrof lainnya untuk melakukan proses fotosintesis. Fotosintesis ini akan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup lainnya untuk bernapas. Komponen ekosistem yang kedua yaitu komponen biotik. Komponen biotik disusun oleh organisme, yaitu tumbuhan
Produsen merupakan organisme yang menghasilkan senyawa organik atau organisme yang mampu menghasilkan zat makanan melalui proses fotosintesis. Contoh produsen ini adalah tumbuhan. Konsumen berarti pemakai, yaitu kelompok organisme yang tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Seluruh konsumen secara langsung atau tidak langsung bergantung pada makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan hijau. Contoh dari konsumen ini adalah manusia dan hewan. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dikelompokkan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Komponen biotik yang terakhir yaitu dekomposer. Dekomposer atau pengurai merupakan kelompok mikroba yang mengolahkan senyawa organik seperti sisa-sisa tubuh hewan dan tumbuhan menjadi senyawa anorganik. Contoh dari dekomposer adalah bakteri dan jamur. Ya, sobat AS, Oke, selesai menonton video. Ibu akan membagikan dua kelompok dibagi sama ibu atau kalian menulis sendiri? Ibu aja dulu. Oke, kelompok pertama Atika, Mas Dahlia dan Galuh. Kelompok keduanya Afifa, Agustin dan Renata. Ibu akan membagikan gambar ekosistem ini dan kalian akan mengisi tabel yang ada di sini. Ini kan ada gambar ya. Terus kalian yang ada di gambar ini ada komponen apa saja, itu termasuk biotik atau abiotik, dan peranan dalam ekosistem itu apa sih? Kalian akan dijelaskan ya. Oke, Afifa. Ibu harus beri 3 menit aja ya. Ibu. Berarti kalian juga akan menjawab pertanyaan yang ada di sini tentang ekosistem yang gambar ekosistem yang udah ibu berikan.
yang terlihat. Komponen yang terlihat ada apa aja sih? Yang pertama ada burung. Warna kuning di sini burung. Kedua ada katak. Ada katak dulu, katak ikan. Kemudian Penyu, bebek, sapi, tupai, manusia, Kemudian yang ada di atas kapal, serangga, rumput, pohon bakau, air laut dan ini sungai. air lautnya dan ini air sungainya tuh ada perbatasannya kan. Ada udara yang kita rasakan Ini ini. ada tanah, Ada tanah. ada lumpur, Dan suhu. Sudah sebutkan dua saja peranan dalam ekosistem itu ada apa? Dua aja. Maksudnya ada yang di laut sama di sungai. Komponen apa aja? Burung, serangga, ikan kecil. Terus ada Sapi makan rumput. iya, betul. Jawab pertanyaan. Banyak nih hubungan antara biotik. Ya, pertanyaan itu saya serahkan ke dua teman saya. Sesuai gambar yang itu ya. Oke, izin menjawab pertanyaan nomor 1, bagaimana hubungan antara faktor biotik dan abiotik dari gambar tadi. Nah, tadi itu kan ada tumbuhan, hewan. Ya, terus tumbuhan itu hubungannya itu untuk memanfaatkan air, cahaya matahari, tanah untuk fotosintesis. Terus hewannya itu seperti sapi dan burung juga membantu menyuburkan tanah dan kotoran untuk menjadi pupuk alami. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Dalia. Nah, di sini ada salah satu faktor dalam ekosistem yang terganggu. Contohnya itu ada bakau. Kalau bakau ini terbang atau mati, yang terjadi itu abrasi pantai meningkat, abiotiknya terganggu, terus tempat tinggal ikan dan burung hilang, populasinya menurun, dan oksigen dari fotosintesis berkurang, kualitas udara menurun. Jika air tercemar atau abiotiknya, ikan, katak, dan tumbuhan akan mati, rantai makanan rusak, burung kehilangan sumber makanan, penyu tidak bisa berkembang biak di lingkungan yang tercemar. Seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya kita harus menjaga alam dan mencintai makhluk hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok abilitas. Mencintai makhluk hidup itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1. izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai apa PD yang ada di sini. Yang pertama itu ada sebuah gambar sungai ya. Ini nggak tahu gambar, sebuah gambar. Ya, gambar yang ini yang pertama nih yang ini ya. Nah, terus di situ kita disuruh nyari komponen abiotik sama biotik, terus peranannya apa? Itu boleh keluar nggak? Nah, jadi nomor itu ada komponen biotiknya dulu ya. Di biotik itu kan ada hewan, tumbuhan, hewan itu yang makhluk hidup. Di sini ada rusa, enggak, dari produsen dulu di sini ada paku-pakuan, terus ada daun, ada pohon. Jadi teratai juga di sini ada teratai di air-airnya itu ada teratai. Itu mereka semua sebagai produsen, yaitu yang menyiapkan makanan untuk para konsumen.